Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Selamat pagi saudara-saudaraku, kita akan memasuki renungan pagi, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kasih Yesus Kristus, terima kasih banyak pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kuduskan kami Bapa, supaya kami layak bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu sebagai renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, adapun yang menjadi nats renungan kita terambil dari Yesaya 53 ayat 6. Saya bacakan demikian firman-Nya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, perkataan Nabi Yesaya ini ditujukan kepada segenap umat untuk memberikan penghiburan, sekalian juga merupakan nubuatan bahwa dia ingin menjelaskan bagaimana peran hamba Allah yang mengalami penderitaan, dan penderitaan itu diperhitungkan sebagai penebusan terhadap kesalahan dosa yang dilakukan oleh umat Allah. Saudara-saudaraku, dalam ayat 6 ini, gambaran umat Allah digambarkan bagaikan domba. Dan hamba Allah itu adalah bagaikan gembala. Dan dia mengalami banyak penderitaan. Dia menebus agar domba-domba yang tersesat, yang mengambil jalannya sendiri tadi, dapat diselamatkan. Maka dikatakan oleh Yesaya, maka Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara-saudaraku, ada 5 bentuk kurban dalam perjanjian lama. Kurban yang pertama adalah kurban bakaran. Itu adalah merupakan kurban melalui sapi bagi orang yang kaya, domba bagi yang kelas menengah, kemudian merpati bagi orang yang miskin. Dan ini dikurbankan sebagai tanda bahwa umat yang mengorbankan ini mau berjanji setia, bahwa dia setia pada Allah yang melepaskan mereka dari tanah perbudakan. Kemudian dia juga memohon supaya Allah tetap memperhitungkan mereka sebagai umat yang dia kasihi. Inilah yang pertama. Dan kemudian yang kedua ada kurban sajian. Yang dipersembahkan adalah tepung, roti yang tidak beragi, zaitun, dan juga garam. Kurban sajian ini maksudnya adalah untuk mengakui bahwa Allah adalah sumber berkat, sumber rezeki, karena dialah pencipta langit dan bumi. Kemudian umat Allah itu ataupun segenap manusia diperintahkan untuk mengelola, memelihara bumi dan segala isinya. Maka dengan demikian mereka ini mengimani bahwa dalam dia membuat kurban sajian, di sana dia mengakui bahwa Allah sang pencipta, sumber rezeki,
dan pemelihara umatnya. Kemudian ada kurban yang disebut dengan kurban keselamatan. Kurban keselamatan ini adalah merupakan kurban yang bertujuan untuk memohon berkat. Dalam arti kata, agar dalam mereka bekerja, beraktivitas, dan lain sebagainya, Allah memberkati sehingga mereka berhasil dalam usaha pertanian, dalam usaha peternakan, dan usaha-usaha yang lain. Di sanalah makna dari kurban keselamatan. Kemudian ada pula yang disebut dengan kurban penghapus dosa. Kurban penghapus dosa ini adalah merupakan pengakuan umat bahwa mereka telah lalai melaksanakan apa yang harus mereka laksanakan. Katakanlah, seorang guru mengatakan bahwa saya telah lalai untuk mengajar murid-murid saya sehingga mereka tidak ada yang pintar. Atau seorang polisi menyampaikan kurban penghapus dosa ini karena dalam kenyataan wilayah di mana dia menjadi polisi ada banyak kejahatan yang terjadi, dan dia mengaku bahwa semua ini adalah karena ketidaksigapan saya untuk mengamankan ataupun mendidik masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Nah, kemudian ada pula yang disebut dengan penebus salah, kurban penebus salah. Nah, kurban penebus salah ini adalah merupakan kurban yang disampaikan kepada Allah untuk mengakui dosa-dosa yang dibuat secara sengaja. Dan ya dalam bentuk pelanggaran 10 firman Tuhan misalnya. Tapi yang sangat tragis saudaraku bahwa dosa penebus salah ini dalam arti kata hutang dosa, hutang nyawa. Seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa Adam dan Hawa harus mati karena dosa yang mereka perbuat, kesalahan yang mereka perbuat. Nah, dengan demikian maka semua juga keturunan Adam dan Hawa ini berhutang nyawa, dan tak ada seorang pun yang mampu menebus mereka dari kesalahan ini sehingga mereka harus mati. Nah, melalui kurban penebus salah ini, di sanalah Yesaya 53 ayat 6 mengungkapkan pengakuan dari kesesatannya, jalan yang dia jalani, sehingga mereka ini harus membayar mahal. Namun ada nubuatan dari Yesaya 53 ayat 6 ini yang mengatakan bahwa kita ini seperti domba yang tersesat, yang masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi dikatakan oleh Yesaya di sini bahwa Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di sini ada nubuatan saudara-saudaraku bahwa hamba Allah yang mengalami penderitaan itu adalah penebus dosa manusia, di mana manusia tidak bakal mampu menebus dosanya sendiri. Namun dalam kitab Yesaya 53 ayat 6 ini ada nubuatan yang mengatakan bahwa hamba Allah itu, bahwa kesalahan kita itu ditimpakan Allah kepadanya. Nah, inilah pengertian dari kurban dalam bentuk yang kelima ini, saudaraku, penebus salah. Jadi penebus salah ini tak seorang pun yang mampu menebusnya, khususnya mengenai hutang nyawa. Karena hutang nyawa itu harus dibayar dengan nyawa yang sepadan. Katakanlah jika saya berhutang nyawa, maka saya yang berdosa ini, yang berhutang nyawa, harus ditebus oleh orang yang tidak mempunyai dosa. Tapi jika misalnya ayah saya mau menebus saya, sementara dia juga mempunyai dosa sama seperti saya yang berdosa, maka penebusan yang dilakukan oleh ayah saya ini tidak sah ataupun ditolak, tidak kudus adanya. Maka oleh karena itu, hanyalah orang yang tidak mempunyai dosa yang layak, yang diperkenankan Allah untuk menebus dosa manusia. Nah, itu menunjuk pada diri Yesus Kristus. Itulah yang ingin dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 6 ini. Saudara-saudaraku, kita ulang seperti yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 6,
bagian yang B, dia katakan bahwa tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, dari nubuatan ini saudaraku, maka sekalipun orang Israel itu sadar bahwa ketika dia menyampaikan kurban penebus salah atas dosa yang dia sengaja, dan sekaligus juga dosa nenek moyang yang menjadi warisan pada diri mereka yang tidak bakal mungkin bisa ditebus, tapi di sana ada penghiburan, ada keyakinan bahwa Allah akan mengutus seorang hamba Allah yang kepadanya akan ditimpakan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita yang adalah salah dan berdosa dinyatakan benar oleh karena penebusan sang hamba Allah itu. Demikianlah renungan yang ingin disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami tahu dosa hutang nyawa oleh karena dosa warisan yang diturunkan oleh nenek moyang kami tetap ada pada diri kami. Namun kami bersyukur karena Yesus sang hamba Allah telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa khususnya untuk jemaat yang ada di Bogor. Kiranya Bapa di surga tetap memberikan pertolongan kepada mereka semua. Berikan ketenangan, dan terlebih-lebih Bapa di surga dalam situasi COVID-19 ini. Ada beberapa juga anak-anak Tuhan yang di sana yang terkena dan sudah ada dalam proses penyembuhan, bahkan sudah disembuhkan. Tetaplah Tuhan memberikan kekuatan pertolongan bagi mereka. Karena Engkau ya Allah dalam Yesus bukan hanya mampu memberikan penawar bagi penyakit kematian, tapi Engkau juga mampu memberikan kekuatan daya tahan tubuh pada segenap kami, khususnya jemaat-Mu yang ada di Bogor. Bapa di surga, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu dan semua aktivitas mereka, baik penatua, diaken, para pendeta, dan juga jemaat-Mu di sana. Semua aktivitas mereka, Tuhan Engkau yang memberkati, sehingga walaupun dalam keadaan sulit seperti ini, mereka tetap bersuka cita karena ada Allah dalam Yesus, Sang Penebus, yang memberikan keselamatan dan kekuatan bagi mereka semua. Itulah doa kami bagi jemaat yang ada di Bogor. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.